Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama aku, Ayu Latifah Kurniawati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kurikulum. Nah, poin-poin pada pembahasan kita kali ini adalah: yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, komponen kurikulum, perencanaan kurikulum, dan model implementasi kurikulum, serta pengembangan isi kurikulum, evaluasi kurikulum. Apa itu konsep dasar manajemen kurikulum? Mari kita bahas. Bagian yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Pengertian kurikulum menurut para ahli yang pertama yaitu Harold B. Kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Apa saja ruang lingkup manajemen kurikulum? Mari kita bahas. Bagian yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Dalam konteks kurikulum tingkat satuan kependidikan atau KTSP dijelaskan secara operasional oleh Lestari bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi atau pelaksanaan, dan tahap evaluasi atau penilaian. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender, dan silabus. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Apa saja prinsip dan fungsi manajemen kurikulum? Mari kita bahas. Bagian yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum, menurut Sanjaya, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu prinsip relevansi. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, dan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Kemudian prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran dengan berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Kemudian efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Sanjaya, fungsi kurikulum yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Apa saja komponen kurikulum? Mari kita lihat. Bagian yang keempat, komponen kurikulum. Menurut Sanjaya, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah: yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan, isi kurikulum, metode atau strategi pembelajaran, evaluasi atau penilaian pembelajaran. Apa itu perencanaan kurikulum? Mari kita bahas. Bagian yang kelima, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku
yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Kemudian perumusan tujuan kurikulum. Landasan perencanaan kurikulum menurut Rusman, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa model implementasi kurikulum? Mari kita bahas. Bagian yang ke-6, model implementasi kurikulum. Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu the concurrence-based adoption model, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Kemudian model Lakewood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda, implementasi merupakan proses timbal balik, dan pertumbuhan serta perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Kemudian tahap TORI, yaitu model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan ada minat guru memanfaatkan perubahan. Apa perkembangan isi kurikulum itu? Mari kita bahas. Pengembangan isi kurikulum itu yaitu yang pertama ruang lingkup, meliputi kedalaman dan keluasan, kemudian cakupan wilayah, lokal, regional, dan nasional. Kemudian sifat isinya, fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Kemudian organisasi bahan, kemudian integrate, kemudian yang terakhir yaitu tidak ada batas mata pelajaran. Bagaimana evaluasi kurikulum? Mari kita bahas. Bagian yang ke-8, evaluasi kurikulum. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut: proses analisis kebutuhan dan kelayakan, proses perencanaan dan pengembangan, proses implementasi atau pelaksanaan, proses evaluasi kurikulum, dan proses perbaikan kurikulum. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai manajemen kurikulum. Untuk mengevaluasi belajar kita pada kali ini, teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi, kemudian teman-teman jawab, dan jangan lupa lihat hasil skornya. Kemudian jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.